Jadi adik-adik, topik minggu kita hari ini tentang doa kita kepada Tuhan. Nah, kita akan belajar dari 3 tokoh Alkitab ya Bu Guru. Ya, 3 tokoh Alkitab. Siapa ya? Kita simpan dulu pertanyaan itu, kita simpan dulu jawabannya karena kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ibu guru yang pimpin doanya ya. Kita mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk ibadah sekolah minggu. Berkatilah Tuhan ibadah sekolah minggu kami mulai dari awal hingga akhir. Inilah doa yang dapat kami sampaikan. Kami berdoa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Sang Juru Selamat dunia. Amin. Amin. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Anak Yesus. Yes. Anak iblis. No. Nah, kita mau belajar dari 3 itu, tapi sebelumnya kita mau Nyanyi dulu. nyanyi dulu. Kita mau nyanyi adik-adik karena topik minggu kita tentang berdoa. Kita akan bernyanyi tentang doa orang benar. Dari mana Bu Guru? Dari nyanyian sekolah minggu nomor 269. Ayo dibuka dulu buku nyanyian sekolah minggunya nomor 269. Kita nyanyi sama-sama ya. Ikutin gerakan Ibu Guru ya adik-adik. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Sekali lagi kita nyanyikan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Oke, seperti lagu ini, doa orang benar sangat besar kuasanya. Kita mau belajar dari 3 Pahlawan Tuhan. yang rajin berdoa dan taat kepada Tuhan. Siapakah mereka? Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka merupakan sahabat dari Daniel. Dan inilah ceritanya. Ini seorang Raja Nebukadnezar yang sangat berkuasa di wilayah Babel. Dia mendirikan patung dari emas yang sangat tinggi. Tingginya itu kira-kira 30 meter. Dia mau seluruh warganya menyembah patung ini. Semua warga pun menyembah patung emas itu, kecuali 3 orang, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka pun dilaporkan kepada raja karena mereka tidak taat perintah raja, sehingga raja marah besar. Dia sangat marah dan ingin menghukum Sadrak, Mesak, dan Abednego. Akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego diikat dan hendak dimasukkan ke dalam perapian yang sangat panas. Ini perapian 7 kali lebih panas daripada perapian biasanya. Mereka dicampakkan ke perapian ini dengan kaki dan badan yang diikat. Mereka dicampakkan karena mereka tidak mau menyembah patung emas. Mereka hanya ingin menyembah Tuhan Allah Israel. Ya adik-adik, hari ini kita akan belajar bagaimana kelanjutan cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ibu guru akan memperagakan adegan yang tertulis di nats Alkitab kita pada pagi hari ini, yaitu dari Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Ayo dibuka Alkitabnya. Kita saksikan ya. Terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? jawab mereka kepada raja. Benar ya Raja, Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. lalu
Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Nah adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego lepas dari perapian. Tuhan menolong mereka karena Tuhan kita itu hebat. Akhirnya Raja memberikan kedudukan yang tinggi untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, demikianlah adik-adik cerita dari Alkitab yang sudah kita saksikan bersama-sama. Apa ya kesimpulan yang bisa kita pelajari dari cerita singkat tadi? Kesimpulannya adalah kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus selalu berdoa. Kapanpun, dimanapun, dan apapun yang kita rasakan. Mau kita sedang sedih, sedang bersuka cita, kita harus tetap percaya dan tetap berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menjaga dan melindungi keluarga kita, saudara-saudara kita, dan siapapun yang ada di sekitar kita, Tuhan selalu melindungi. Jadi kita harus tetap percaya dengan Tuhan ya. Dengan cara apa tadi? Berdoa. Nah, tadi kalau kita dengar ceritanya Tuhan kita itu hebat sekali, bisa selamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari dalam dapur api. Bahkan mereka nggak ada luka ya kak? Benar, mereka tidak ada luka sama sekali. Bau api juga nggak ada. Itulah buktinya bahwa Tuhan kita itu hebat. Makanya kita harus meminta melalui doa kepada Tuhan. Nah, selama masa pandemi ini, selama adik-adik tidak bersekolah, adik-adik pernah berdoa nggak? Nah, pasti ada yang malas-malasan ya kan kak? Kita mau sama-sama belajar untuk membangun, untuk berusaha, rajin berdoa. Apa aja tuh kak? Mulai dari bangun tidur, mau makan, mulai belajar di rumah kan kita harus mulai doa sama seperti kita di sekolah. Setelah itu kita mulai makan siang, tidur siang, dan melakukan aktivitas yang lainnya. Dan setelah itu sebelum kita tidur malam kita juga harus berdoa, menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan mengucapkan terima kasih bahwa Tuhan sudah melindungi kita dari pagi hingga malam. Ya, itulah kesimpulan dari cerita kita pada minggu ini. Nah, kita mau akhiri ibadah kita. Sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi satu pujian tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bertiga adalah apakah? Pahlawan Tuhan. dengan
tetap percaya dengan berdoa kepada Tuhan. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini, dan kita akan dipimpin doanya oleh Ibu Guru Kristi untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Oke, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami sudah belajar firman Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang hebat. Dan mulai hari ini kami mau lebih rajin berdoa dan berseru kepada Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah kondisi seperti ini, kami tidak dapat sekolah. Kami mohon Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami kepintaran. Meskipun kami tidak sekolah, kami percaya Tuhan berikan kami kepintaran. Berkati juga keluarga kami, orang tua kami, bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang terus menyertai, karena kami percaya Tuhan kami hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Amin. Selamat hari Selamat hari Minggu.